Kemudian di sisi yang lain juga saya coba belajar juga, ternyata skor kepuasan tinggi itu bukan bukan segalanya buat kita ya. Bukan berarti udah selesai nih kalau misalkan skor kepuasan yang tinggi. Kalau CSAT-nya 99 gitu kayaknya udah bagus banget nih. Kalau CSAT-nya udah 100 gitu, kalau INPS-nya udah 60 kayaknya udah puas gitu kita ya. Nggak, ternyata setelah saya coba pelajarin lagi, saya coba lihat turning point-nya, ternyata skor kepuasan tinggi itu bukan jaminan bisnis tumbuh ya. Tapi sebenarnya customer satisfaction atau satisfaction score itu sebenarnya hanya salah satu indikator kita dalam bisnis ya. Jadi bukan sebuah jawaban. Dia akan kelihatan tinggi rendahnya, tapi belum tentu itu mencerminkan dari pertumbuhan bisnis kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, ada 5 hal ya yang saya coba mau simpulin gitu. Yang pertama di sini, customer satisfaction score itu sebenarnya indikator, bukan penentu ya. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu juga ngalamin gitu. Kalau di on paper by number gitu ya, T-setnya bagus banget, tinggi banget ya skornya. Tapi secara target penjualan ternyata masih di bawah ya, belum mencapai gitu. Bisa jadi ya seperti itu ya. Jadi itu jadi sesuatu indikator gitu. Kenapa kepuasannya tinggi, kok targetnya penjualannya atau salesnya malah tidak tercapai gitu. Karena itu jadi sesuatu yang sangat kontradiktif gitu sebenarnya. Yang kedua, satisfaction score bicara ekspektasi dasar, bukan wow moment ya. Apalagi kalau kita ukurnya CSAT ya, customer satisfaction score atau CSAT ya. CSAT itu yang diukur adalah ekspektasi minimum ya. Jadi kalau misalkan ekspektasi minimum itu terpenuhi, saya akan kasih rating 5 ya kan ya, tertinggi lah. Misalkan saya naik ojek online, saya sampai tujuan, perjalanan aman, itu adalah function dasar gitu kan atau ekspektasi dasar saya akan kasih mereka rating bintang 5. Apakah saya akan jadi loyal? Belum tentu ya, karena bisa jadi ekspektasi dasar ini juga bisa dipenuhi oleh kompetitor kita, ya kan ya. Jadi kalau nanti sedua-duanya atau kompetitor juga bisa memenuhi ekspektasi dasar kita, ya saya akan coba memilih variabel yang lain. Bisa jadi salah satunya pricing atau harga ya. Tapi yang ketiga saya juga belajar customer satisfaction score itu adalah alarm gitu. Jadi kalau misalkan skornya jelek, bisa jadi itu bisnis kita dalam bahaya juga, apalagi dampaknya komplainnya tinggi. Yang bahaya juga sebenarnya bukan komplain tinggi, tapi komplain yang undetected ya, atau tidak terdeteksi ya kan ya. Customer churn gitu, customer tidak jadi pelanggan kita lagi, tapi tidak bilang ke kita, itu kan sangat bahaya bagi bisnis ya. Jadi ini sinyal atau alarm ya. Jadi kalau satisfaction score-nya bagus, sinyalnya aman. Ya, tapi nggak dicek aja. Kalau bisnisnya jelek, kenapa? Itu perlu di breakdown lagi. Tapi kalau satisfaction score-nya jelek, ya itu sinyalnya krisis ya, dan itu bahaya sekali dan perlu dilakukan improvement sesegera mungkin. Nah, dalam prakteknya saya juga menemukan nih di beberapa hal ya, mungkin dulu saya juga termasuk di sini, tapi di level tim kita yang ada di lapangan ya. Satisfaction score itu bisa dimanipulasi ya. Apalagi kalau misalkan itu jadi KPI ya. Ini saya bilangnya KPI trap ya. Jebakan KPI di industri customer experience atau service biasanya naruh skor kepuasan pelanggan ada di situ ya. Dan itu biasanya masuk ke KPI individu juga selain di KPI tim. Mungkin salah satunya adalah bagaimana semua orang dengan sadar dan berkoordinasi agar pelanggan ngisi skornya paling tinggi gitu ya. Jadi di situ akan ada paksaan atau force gitu. Dipaksa pelanggannya untuk mengisi rating tertinggi, ya kan ya. Atau dipaksa mengisinya di depan banget oleh petugasnya buat pelanggannya jadinya tidak enak atau tidak bisa jujur dengan apa yang diisi gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi itu jadi salah satu juga yang harusnya dimitigasi. Nah, yang terakhir adalah satisfaction score itu bukan garis akhir, tapi itu baru mulai. Yang justru yang menjadi next step kita berikutnya ketika kita sudah melakukan pengukuran, apa yang kita lakukan dari data tersebut. Ini pengalaman saya di bank ya, ketika di awal-awal saya manage service development gitu, dan service quality, yang diambil hanya angka akhirnya aja dari kepuasan pelanggan. Bahkan dalam 1 bulan itu saya punya 10.000 row data ya, yang artinya kalau kita baca insight dari voice of customer-nya mungkin banyak
banyak masukan-masukan positif. Jujur waktu saya awal-awal itu nggak saya baca, nggak saya peduliin, bahkan bagi saya tidak penting. Yang penting adalah per cabang skornya berapa itu dimasukin ke KPI gitu. Nah itu yang membuat menurut saya sih sesuatu yang membuat bahwa customer satisfaction itu tidak bisa berdiri sendiri gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengukur customer experience itu tidak bisa berdiri sendiri, hanya customer metrics aja gitu. Jadi harus ada irisan yang sangat jelas antara customer metrics ya Bapak Ibu ya. Customer metrics itu kita mengukur suasana hati pelanggan. Ini yang biasa diukur melalui customer satisfaction score, CSAT, Net Promoter Score, Customer Report Score atau CES dan Voice of Customer ya. Dan ini harus beririsan clear gitu secara positioningnya dengan business metrics ya. Kita melihatnya dari sisi bagaimana dari sisi kesehatan bisnis akibat dari customer experience. Salah satunya misalkan customer lifetime value gitu. Customer acquisition cost-nya, kemudian churn rate, retention rate, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita bahas hari ini ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa mensinergikan dan matriks apa sih sebenarnya yang butuh kita ukur. Karena tidak harus ya kita ngukur semuanya Bapak Ibu. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang menjadi concern kita dan momentum atau stage atau journey yang tepat gitu. Jadi ngukurnya di stage atau journey yang tepat, di waktu yang tepat juga. Jadi kalau tadi kalau saya bilang di awal kita harus menjadi customer yang kooperatif, itu mengajarkan saya untuk selalu berada di customer centric ya, di posisinya customer. Saya cukup overwhelmed gitu dengan survei yang banyak oleh satu brand ya kan ya. Udahlah surveinya banyak gitu, pertanyaannya banyak gitu Bapak Ibu, itu membuat kita overwhelmed atau membuat kita jadinya malas gitu untuk mengisi karena kadang-kadang disuruh ngisi doang tapi tidak ada feedback atau dampak baliknya ke saya apa kalau saya ngisi ini ya. Nah itu nanti akan kita bahas juga salah satunya ada metode yang sangat menurut saya sangat efektif based on dari experience saya untuk menjaga loyalitas pelanggan, ada yang namanya close loop ya Bapak Ibu. Nah akan kita bahas juga salah satu yang ada di materi kita hari ini.